Bismillah teman-teman, kita lanjut di part yang kelima, part yang terakhir untuk pertemuan keempat penyimpanan data. Ya, di part ini saya akan lebih fokus untuk menjelaskan apa itu cloud storage ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, cloud storage ini artinya penyimpanan awan ya. Jadi file yang kita punya itu kita simpan di awan ya, sebagai salah satu cara untuk menyimpan data dalam hal ini dengan menggunakan sistem online atau internet ya. Jadi di era sekarang ini kita tidak perlu lagi membutuhkan perangkat khusus seperti flash disk ya, kemudian hard disk eksternal ya, yang portable itu ya, tapi untuk berbagi file. Tapi kita bisa menggunakan cloud storage untuk berbagi file ya, baik itu di laptop ya, di tab, kemudian smartphone ya, komputer, kamera juga bisa ya, yang terhubung dengan internet, sehingga kita akan memudahkan untuk mengakses data digital kita ya. Jadi cloud storage ini adalah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan server virtual ya sebagai penyimpanan data. Tidak seperti media penyimpanan perangkat keras pada umumnya seperti hard disk ya. Teknologi cloud storage ini tidak membutuhkan perangkat tambahan apapun ya. Yang kita perlukan itu hanyalah akses internet ya, sehingga kita bisa masuk, kita bisa login, kemudian kita bisa mengupload, kita bisa mendownload file yang ada, yang sudah tersimpan di akun kita ya. Jadi ini adalah teknologi masa depan ya, sehingga semua data-data kita itu terdigitalisasi, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mengaksesnya ya. Namun tantangannya adalah lagi-lagi kita harus terkoneksi dengan internet ya, karena kapan tidak ada koneksi internet di suatu daerah, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain ya. Itu tantangannya. Nah, ini dalam dunia bisnis, cloud storage ini sangat bermanfaat ya. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu membantu proses arsip data ya. Jadi biasanya di sebuah kantor, perusahaan itu kan arsip data dibuat manual. Jadi membutuhkan space yang besar, kemudian lemari, kemudian ada arsip kotak-kotak dan sebagainya, itu kan memakan tempat ya. Tapi dengan adanya cloud storage, kita bisa men-scan semua file-file kita ya, kemudian kita simpan di cloud storage ini ya. Jadi itu sangat membantu dalam arsip data. Terus yang kedua, sebagai alat berbagi ya, dengan mudahnya dengan adanya cloud storage ini, setiap orang yang ada di dalam sebuah perusahaan bisa kita bikinkan grup, kemudian diizinkan untuk mengakses file-file yang bisa yang dia butuhkan ya. Kemudian mengoptimalkan administrasi bisnis ya. Ini juga sangat penting ya. Jadi kalau misalnya membuat surat persuratan, tidak perlu lagi di print, tidak perlu lagi membuang-buang kertas ya. Dengan adanya cloud storage ini, kita bisa membuat undangan rapat, undangan resmi dan sebagainya itu dengan menggunakan fasilitas ini, sehingga lebih gampang, lebih mudah, efektif, efisien dan sebagainya. Kita juga
ya mampu menghemat biaya, ya itu tadi karena kita tidak perlu lagi membeli printer, kita tidak perlu lagi membeli kertas, ya semua dikerjakan dengan menggunakan laptop virtual, kemudian akses dengan internet sehingga bisa menghemat biaya. Kemudian kontrol data agar tidak bocor, ya ini juga karena biasanya laptop yang dipakai secara bersama-sama itu biasanya banyak file-file yang tidak eh, harus kita bagi ke orang lain. Jadi dengan menggunakan cloud storage kita bisa eh, memasukkan data kita di situ, kemudian dikunci karena banyak sekali juga fasilitas yang ada di cloud storage ini sehingga memungkinkan kita bisa mengunci, mengizinkan orang untuk melihat file itu, ya, dan sebagainya. Kemudian cloud storage juga lebih ramah lingkungan, itu tadi karena tidak menggunakan kertas, ya, tidak menggunakan printer sehingga ramah lingkungan, ya. Nah, ini ada beberapa pengembang untuk cloud storage, ya, yang seperti Dropbox, iCloud, Cloud, kemudian OneDrive, kemudian Google Drive. Ya. Kemudian di sini ada juga fasilitas-fasilitasnya, ya. Misalnya kalau Dropbox itu dia menggratiskannya 2 GB pertama, ya. Jadi setelahnya itu kita bisa beli, ya. Kemudian ada iCloud, ya, 5 GB, OneDrive 5 GB, kemudian yang paling besar di sini adalah Google Drive, dan mungkin ini teman-teman sudah banyak yang menggunakan Google Drive, ya. Nah, itulah teman-teman materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mudah-mudahan banyak materi, banyak informasi-informasi yang kita dapatkan dari pertemuan kali ini, ya. Dan saya ingatkan kembali, teman-teman silahkan mengabsen di kolom komentar, ya. Dan teman-teman juga jika masih ada yang belum dimengerti silahkan aktif untuk berdiskusi di grup WA yang sudah kita bikin, ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.